Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok Lealek Labs yang berisikan anggota yang pertama ada Febi Eka, kedua ada Wahyu Indriani, ketiga ada Mozani, keempat ada Rido Pandu, dan terakhir saya Klanisha Putri. Di sini kami akan mendemonstrasikan website Jadi Madu, sistem pencatatan yang digunakan khusus oleh admin. Di sini saya akan menjelaskan tentang produk. Di sini produk memunculkan produk-produk yang akan dijual oleh admin. Jika klik tanda tambah akan memunculkan berbagai macam jenis tabel. Ada nama produk, jenis produk, ukuran kemasan, harga jual, harga modal, stok awal, minimum stok, dan estimasi margin per unit. Ini bisa diisi oleh admin yang menggunakan website ini. Terus di sini juga ada edit produk. Ini bisa diubah nama produknya, jenis produknya, dan lain-lain seperti awal tadi pas mau menambah. Di sini juga bisa dihapus jika ingin produknya dihapus. Seperti itu. Di sini ada halaman kasir. Halaman kasir ini digunakan untuk mengelola data transaksi. Jadi di halaman ini tuh terdapat daftar transaksi, di mana di daftar transaksi ini seluruh riwayat transaksi penjualan madu yang pernah dilakukan akan tersimpan secara otomatis. Jadi kita bisa lihat detail-detail penting seperti ada ID dari transaksinya, nama pelanggannya, tanggal total harga, hingga status dari pembayarannya, apakah sudah lunas atau belum lunas. Nah, pada halaman ini, sistem akan menyimpan semua riwayat penjualan yang ada, lalu pengguna bisa melakukan pencarian transaksi melalui kolom yang berada di atas atau kolom search itu untuk melihat dari detail data atau eh, untuk mencari pelanggan. Di sini juga bisa untuk mencetak. Nah, lalu ada halaman detail transaksi. Di halaman ini, itu menampilkan rincian dari transaksi yang dipilih, dan detail transaksi ini meliputi 3 bagian utama. Yang pertama, ada data dari administrasi yang mencakup kode, tanggal transaksi, nama pelanggan, kasir atau admin, serta metode pembayaran yang sudah dilakukan. Kedua, ada rincian produk, di mana di bagian ini itu menampilkan detail barang, jumlah dan harga satuan dari produk yang dibeli. Dan yang ketiga, terdapat rincian biaya yang memuat subtotal produk, biaya tambahan seperti ongkos kirim, hingga kalkulasi total dari belanja. Di halaman ini juga terdapat tombol cetak struk jika pelanggan membutuhkan bukti pembayarannya. Selanjutnya ada halaman tambah transaksi. Jadi ada bagian tombol atau tanda plus di bagian kanan bawah itu. Pada menu ini, langkah pertama, kasir atau admin dapat mengisi identitas pembeli, di mana terdapat nama pelanggan dan nomor HP. Nah, di bagian ini tuh fiturnya dibuat fleksibel. Jika yang membeli adalah pelanggan tetap, kita bisa mendata nomor HP mereka untuk keperluan loyalitas atau kontaknya. Dan jika itu pembeli umum, kolomnya juga bisa di-skip atau dilewati agar pelayanan kasirnya tetap efisien. Setelah mengisi info tersebut, kita masuk ke bagian produk yang dijual, di mana di sini kasir atau admin dapat memilih produk madu yang dibeli melalui menu drop-down yang tersedia. Sistem juga menyediakan kolom quantity untuk menentukan jumlah barang yang secara otomatis akan mengalkulasi nilai subtotalnya. Dan jika pelanggan membeli lebih dari satu jenis madu, kasir hanya cukup menekan tombol tambah produk lain atau menekan tombol hapus item jika terdapat pembatalan. Nah, selanjutnya ini adalah bagian ringkasan harga, di mana fitur ini akan mempermudah kasir atau admin karena nilai dari subtotal produk dan total akhirnya dibuat otomatis, sehingga meminimalisir terjadinya salah hitung. Namun, kita juga bisa memberikan fleksibilitas pada kolom ongkos kirim yang bisa diinput secara dinamis sesuai dengan tarif atau jarak pengiriman yang berlaku. Lalu di bawahnya terdapat formulir pembayaran. Di sini
kolom tanggal akan secara otomatis terisi sesuai dengan hari dilakukannya transaksi secara real time. Kemudian admin atau kasir dapat menentukan status bayar, apakah sudah lunas atau belum, serta memilih metode bayar yang digunakan pelanggan, misalnya secara tunai atau dengan COD dan lainnya. Setelah semua data dipastikan benar, kasir cukup menekan tombol simpan transaksi untuk membukanya ke dalam sistem atau tombol batal jika ingin membatalkan seluruh proses. Jadi secara ringkasnya, halaman ini itu digunakan atau berfungsi sebagai pusat pengelolaan transaksi penjualan secara real time, mulai dari proses input barang belanja, perhitungan otomatis total biaya dan ongkos kirim, pemilihan metode pembayaran, hingga penyimpanan riwayat transaksi ke database yang nantinya dapat dicetak kembali sebagai struk bukti pembayaran yang sah. Baik, pada halaman ini berfungsi sebagai dashboard utama untuk memantau seluruh riwayat pengeluaran bisnis secara real time. Pada halaman ini, pengguna dapat melihat detail setiap transaksi pengeluaran, mulai dari kategori pengeluaran, tanggal pencatatan, nominal, rincian keperluan, hingga siapa admin yang mencatatnya. Selain itu, ada 2 aksi yang utama yang bisa dilakukan. Pengguna dapat menghapus catatan jika ada kesalahan dan bisa menekan tombol plus di pojok kanan bawah untuk mencatat pengeluaran baru. Pada halaman catat pengeluaran ini, proses pengisiannya sangat simpel. Pengguna cukup memilih kategori pengeluaran seperti label, botol, atau sampel, memasukkan jumlah pengeluaran dalam rupiah, dan memberikan keterangan tambahan sebagai detail transaksi. Selain itu, setelah menekan tombol simpan, data akan langsung tersimpan di database dan riwayat pengeluaran terbaru akan otomatis muncul di halaman utama. Ini juga bisa dihapus kalau mau dihapus. Bedanya halaman ini, pengeluaran dengan pembelian stok ini adalah jika pembelian stok itu hanya berfokuskan pada pembelian stok madunya, ya, jadi kalau misalkan stok madunya habis, kalian bisa pilih madu mana yang mau di restock. Baiklah, lanjut di bagian halaman laporan. Di laporan ini sebenarnya websitenya itu tinggal nampilin apa saja yang sudah terjadi di pengeluaran dan transaksinya. Yang pertama itu seperti ada total pemasukan, total pengeluaran, laba bersih, dan profit marginnya. Di sini juga admin bisa memilih untuk menampilkan bulan dan tahun yang ingin dicek laporannya. Dan di bawahnya itu akan menampilkan grafik ringkasan keuangannya serta detail-detailnya yang lain. Dan jenis laporan ini juga bisa kita lihat menjadi 3. Yang pertama laporan keuangan. Di sini bisa kita lihat seperti pendapatannya berapa, modal stok, pengeluaran, laba bersihnya, serta rincian laporannya seperti apa saja. Dan yang kedua, laporan stok produk. Di sini kita bisa lihat kondisi stok semua madu, apakah masih aman atau bakal ada yang habis, sama kalau kita riwayat pembelian stok terbarunya juga masuk ke bagian sini. Dan yang terakhir adalah laporan transaksi. Di bagian sini kita juga bisa memilih untuk milih bulannya untuk melihat transaksi apa saja, dan nanti bakal terlihat produk yang terlarisnya seperti apa dan semua transaksinya itu apa, seperti itu. Sekian. Selanjutnya yaitu masuk ke bagian pengaturan. Nah, di pengaturan ini kita bisa merubah bagian informasi bisnis. Nah, di sini kan informasi bisnis awal, nama bisnisnya ada di Madu, nama pemiliknya Widiono, nomor teleponnya, dan ada alamatnya. Nah, semisal suatu saat nama pemiliknya itu diganti, misal menjadi Putri. Nah, itu kita bisa menggantinya di bagian pengaturan, kemudian klik simpan, maka data pemilik baru akan tersimpan di database. Oh ya, di pengaturan juga ada ringkasan bisnis, jadi total produk yang udah ditambahin itu berapa, terus total pelanggannya, sama total transaksi yang sudah tercatat di sistem ini.
Mungkin segitu saja demonstrasi kami kali ini. Terima kasih sudah memperhatikan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.